Halo semua, apa kabar? Ketemu lagi sama aku Medita. Di video kali ini aku yang sudah lama tidak mereview buku akan kembali nge-review buku. Jadi buku yang bakal aku review itu adalah buku ini, The 12 Step Buddhist Enhance Recovery from Any Addictions. Jadi buku ini tuh adalah sebenarnya lebih ke 12 step yang dilakukan seorang Buddhis gitu ya untuk keluar dari addictions atau kecanduan gitu. Kenapa sih aku beli buku ini gitu? Terus kenapa aku pengen mempelajari ini? Karena gini loh, karena menurut aku tuh kecanduan itu bukan hanya soal kecanduan narkoba atau kecanduan minum-minuman keras, kecanduan hal-hal yang berat, tapi banyak di diri kita itu yang misalkan hal-hal negatif atau kebiasaan-kebiasaan buruk yang terus kita lakukan dan kayak sulit banget rasanya kita tuh untuk keluar dari rantai kebiasaan itu. Nah menurut aku itu juga perlu gitu ya. Aku tuh pengen gimana sih caranya supaya aku tuh tidak melekat terhadap suatu pikiran atau suatu kebiasaan yang sebenarnya itu tuh nggak bagus gitu. Jadi dan di buku ini tuh memang dijelaskan gimana caranya kita tuh untuk lepas atau untuk sembuh dari kecanduan atau addictions. Nah dan penulisnya itu adalah Darren Littlejohn. Dia ini pernah mengalami sebuah kecanduan, dia adalah pecandu narkoba. Ini tuh based on his true story gitu ya. Dan di awal-awal chapter di buku ini juga dijelaskan kayak beberapa treatment mental disorder yang biasanya umum kita kenal, seperti ada CBT atau Cognitive Behavior Therapy, ada DBT, terus juga ada Neurofeedback atau EMDR juga. Itu biasanya yang memang biasa kita temukan di psikiater gitu kan untuk penyembuhan mental disorder. Dan si 12 step Buddhist pun ini bisa digunakan kayak gitu. Nah, tapi overall di dalam 12 step ini tentunya caranya itu adalah dengan meditasi ya, tapi kita ada step-stepnya tertentu karena kan cara beribadah di Buddhis ya gitu. Jadi memang ada step-stepnya tertentu. Nah, jadi step yang pertama itu adalah acceptance. Nah, dimana di step ini itu kita mulai menyadari, kita bermeditasi kan, terus kita menyadari apa aja sih yang pengen kita hilangkan, apa yang pengen kita benahi, kita tuh kecanduan apa gitu, misalkan apa yang pengen kita rubah. Pokoknya ini tuh step dimana kita jujur sama diri kita sendiri, terus kita membeberkan apa-apa aja sih kayak kekurangan-kekurangan atau kebiasaan-kebiasaan buruk, kecanduan apa gitu yang pengen kita hilangkan di sini. Nah, lalu di step yang kedua itu adalah confidence or faith. Nah, di sini kita mulai merasa bahwa kita itu ternyata nggak bisa kontrol diri kita sendiri. Jadi dari tadi kita tuh udah, yang step pertama kita udah ngeluarin nih unek-unek semua apa aja kesalahan kita, apa aja yang harus kita perbaiki dan lain-lain. Masuk di step kedua adalah step kita merefleksikan diri bahwasanya ternyata oh banyak banget ya kebiasaan buruk yang gue punya, dan kenapa sih kok gue nggak bisa nge-handle ini gitu, kenapa ini berat. Karena kita sadar bahwa ternyata kita itu tuh nggak bisa mengontrol diri kita sendiri. Susah banget rasanya untuk mengontrol pikiran dan tindakan untuk sinkron, itu susah banget. Dan tahap yang ketiga itu adalah surrender. Nah, di sini kita menyadari karena kita itu ternyata kita susah ya, kita susah untuk mengontrol diri kita sendiri. Kita tuh nggak bisa toh untuk mengontrol diri kita sendiri, tapi kita percaya ada kekuatan yang lebih besar yang bisa membantu kita, which is adalah Tuhan. Tentunya punya kekuatan yang besar, dia yang menciptakan kita, dia yang bisa membantu kita karena kita diciptakan tidak sempurna, tapi dia yang bisa membantu kita untuk membenahi imperfection kita. Tapi yang keempat itu adalah self-examinations. Ini tuh tahap dimana kita merecall atau mengingat ulang lagi semua kebencian, semua rasa takut, atau hal-hal negatif yang menyebabkan kita punya kecanduan ini, punya perilaku buruk ini gitu. Dan suatu hal itu, misalnya seorang kecanduan narkoba itu kan pasti ada reasonnya, pasti ada akarnya tuh kenapa, kebencian apa yang mendorong dia, hal-hal apa sih sebenarnya yang mendorong dia untuk melakukan hal tersebut. Termasuk kita juga, misalkan aku kayak kecanduan makanan manis, susah banget, pasti kan ada basic awalnya tuh apa, rootnya tuh apa sih dulu tuh gitu, kenapa aku bisa kayak sesusah itu buat ngilangin kayak kebiasaan itu. Di sini tuh adalah tahap kita itu untuk bertanya ke diri sendiri kayak
apa sih akar dari permasalahan yang saya miliki ini tuh, akarnya tuh apa, dari mana, dan siapa sih inti keegoisan ini tuh, siapa, diri kita kah atau siapakah gitu. Lalu hal yang kelima itu adalah self honest, karena kita mulai mengingat, mulai sadar dan jujur sama diri sendiri ini tuh basicnya tuh dari mana. Nah, tapi di sini kita lebih ke menghabiskan waktu untuk being present terhadap tubuh kita, terhadap perasaan kita, terhadap pikiran kita. Kalau tadi kan kita tuh lebih ke recall masa lalu yang udah-udah, nah tapi di sini kita lebih ke masa sekarang gimana nih? Adanya masa lalu itu, keburukan di masa lalu itu, terus sekarang gimana nih di masa depan gitu. Apa yang harus kita lakukan. Dan di step yang ke-6 itu adalah willingness. Kita memiliki keinginan untuk meminta pertolongan kepada Tuhan ya. Kita udah nyadar, kita udah tahu akarnya dari mana, terus kita minta tolong sama Tuhan, sama Allah untuk dibantu gitu. Kita ada keinginan dulu, keinginan kuat untuk sembuh, keinginan kuat untuk bisa move on dari semua ini gitu. Dan step yang ke-7 itu adalah humility. Humility ini adalah kita sadar bahwa kita tuh adalah makhluk yang tidak bisa mengontrol diri kita sendiri. Kita tuh sadar bahwa kekuatan kita tuh tidak sebesar kekuatan Tuhan yang bisa menolong kita, dan kita menjadi rendah hati dan merasa bahwa benar kalau misalkan kita tuh butuh Tuhan yang memang harus membantu kita. Di tahap yang ke-8 adalah forgiveness. Di sini adalah tahap ketika kita mulai memaafkan diri sendiri. Kita yang ngerasa egois tadi, kita maafin diri sendiri, kita maafin orang-orang yang udah menyakiti hati kita di masa lalu, di masa kini. Dengan memaafkan orang lain, memaafkan diri sendiri, ini tuh sama dengan membersihkan hati kita lagi. Dan yang step yang ke-9 itu adalah restitution. Restitution itu menyadari kesalahan apa aja sih yang udah pernah kita buat ke orang lain. Kalau tadi kan kita lebih ke memaafkan kesalahan orang lain kepada kita, dan kita memaafkan diri kita sendiri. Tapi di sisi lain pastinya kita tuh sebagai manusia juga pernah dong melakukan kesalahan kepada orang lain. Kita tuh pernah ngelakuin apa sih ke orang lain. Nah itu kita mulai menyadari, oh ternyata mungkin gue kayak gini tuh, ini juga karena salah gue punya salah juga ke orang lain, udah pernah ngejahatin orang lain. Dan kita sadari kalau misalkan ada kesempatan untuk minta maaf, ya silakan. Tapi kalaupun orang tersebut tidak memaafkan kita, atau orang tersebut udah nggak mau berhubungan sama kita, udah nggak mau maafin kita, that's okay. Itu bukan wewenang kita, itu bukan tugas kita. Yang penting kita udah sadar sama kesalahan kita udah memaafkan diri kita sendiri, dan kita berjanji kalau kita tuh tidak akan melakukan hal jahat lagi kepada orang tersebut. Tahap yang ke-10 itu adalah admissions. Admission itu tuh tahap dimana kita tuh mengakui kesalahan kita, mengakui hal-hal yang kita lakukan kepada diri sendiri. Kalau tadi kan kepada orang lain, kalau ini kepada diri sendiri, karena kadang kita juga ngerusak diri kita sendiri kan. Kita mengkonsumsi sesuatu, kita melakukan sesuatu, itu tuh kadang ada hal yang merusak diri kita gitu. Nah kita juga meminta maaf sama diri kita sendiri untuk nggak merusak diri kita sendiri lagi gitu. Kadang diri kita yang cacat ini ya karena akibat kita sendiri yang bikin dia cacat gitu. Poin yang ke-11 itu adalah seeking. Seeking di sini adalah mendekati Tuhan kita, dimana dialah yang punya power yang lebih besar. Tapi untuk proses, untuk dibantu pemulihan, tentunya kita harus mendekati dia. Kita ibadah jadi lebih rajin, terus juga sering meditasi atau muhasabah diri. Yang terakhir itu adalah selfless service atau unconditional love. Di sini itu adalah ketika kita mau ngilangin sama kebiasaan atau kecanduan, kita tuh harus bantu orang lain untuk hilang juga. Jadi misalkan kalau kamu seorang pecandu narkoba yang lagi proses untuk sembuh, bantu orang lain yang punya masalah sama seperti kamu. Atau misalkan kamu yang punya trauma gitu ya, atau rasa apapun itu, kamu bantu orang lain untuk sembuh dari trauma itu. Jadinya kamu bisa menilai juga, bisa merefleksikan apa yang kamu alami dulu tuh dari orang lain, dan kamu bisa membantu orang lain juga lebih banyak. Dan biasanya dengan membantu, dengan mempraktekkan ilmu gitu ya, itu biasanya lebih nempel dan lebih long last gitu. Karena biasanya yang namanya kecanduan tuh kadang sembuh sementara terus nanti tumbuh lagi kan. Kalian sering banget gak sih lihat kayak orang-orang yang dulu pernah ketangkep narkoba ya tahu-tahu narkoba lagi kan, kayak yang sebelah itu beritanya. Makanya kita tuh harus aplikasikan ilmu tersebut tuh gimana caranya kita untuk hilang dari kecanduan itu tuh dengan cara
kita bantu orang lain yang punya permasalahan sama dengan kita. Overall di 12 steps ini itu adalah proses dimana kita merubah mindset sebenarnya dengan cara awalnya kita mengakui kesalahan kita, terus kita meminta tolong dengan kekuatan yang lebih besar dari kita. Proses yang panjang, pasti nggak bisa kayak 12 step sama dengan 12 hari, enggak pastinya. Hopefully dengan aku share ini ada mungkin teman-teman yang nonton, teman-teman yang dengerin karena nanti ada podcast juga, itu bisa mempraktekannya juga. Siapa tahu teman-teman juga ada yang pengen memperbaiki ya dari sifat buruk, dari kecanduan, aku kan nggak pernah tahu, dan mungkin yang bisa bermanfaat untuk kalian dan mengobati atau bisa mengobati mental disorder atau kecemasan-kecemasan yang kalian miliki. Ini juga bisa digunain dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, itu aja review bukuku hari ini. Thank you so much, sampai berjumpa lagi.